termasuk di dalamnya mengalahkan iblis, menyembuhkan penyakit, dan kuasa-kuasa ilahi, tanda-tanda ilahi yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan. Itu Injil Kerajaan Allah. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian, nama kata lain adalah. Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini untuk membahas benarkah kiamat sudah dekat. Wow. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum sebelum membahas makalah kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Benarkah kiamat sudah dekat? Tentu dasarnya kebenaran, bukan dasarnya kira-kira. Setiap sekian tahun selalu ada saja isu-isu yang datangnya kiamat sebentar lagi, atau kiamat sudah dekat sebentar lagi muncul, baik dari oknum-oknum beragama maupun dari orang-orang awam yang melihat tanda-tanda. Biasanya ramalan semacam itu muncul saat kritis Malaysia. Kritis Malaysia dalam bidang ekonomi, contoh pada depresi besar tahun 1929 sampai 1939 misalnya, bidang kesehatan waktu pandemi kemarin COVID-19 yang baru terjadi, aneka musibah di mana-mana, tsunami, kekeringan, kebakaran, badai, perang antar bangsa maupun perang dunia. Tentu sudah perang dunia ke-1, mau kiamat, ternyata sampai hari ini juga tidak kiamat dan seterusnya. Di sela-sela kegalauan umat manusia muncul berbagai ramalan tentang kiamat sudah dekat. Tentu saja ada banyak manusia yang percaya. Baguslah mereka percaya lalu bertobat, bersegera bertobat dan bertaut kepada Allah. Tetapi lebih banyak yang kemudian manusia menjadi khawatir, ketakutan, dan berpegang bukan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih,
Sesungguhnya yang terjadi dalam kebenaran yang saya kutip dari Alkitab adalah permulaan penderitaan sepak terjang iblis setelah Injil turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Iblis mengcounter, melakukan serangan balik semenjak berlakunya Injil Kerajaan Allah dengan menyerong menguasai Injil Kerajaan Allah. Ya kan? Bukan Injilnya yang dikuasain, tetapi isu-isunya. Tapi kutipan-kutipan, mereka mengutip-ngutip. Ya. Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Kerajaan sorga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Yes. Bahkan memakai nama Mesias. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Yes, 23. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bahkan mereka memakai mantra-mantra dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, termasuk pemberitaan waktu kiamat. Yang kedua, deru perang bangsa melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi. Matius 24 ayat 6 sampai 7, di mana sebagai tanda-tanda permulaan, tetapi bukan dibalik. Wah, ada perang, itu pasti mau kiamat. Ini yang terjadi, banyak orang membalik-balikkan. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yes. Sang stafnya Lucifer, penunggang kuda merah padam, mulai beraksi. Ya, memecah belah umat manusia. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Memecah belah umat manusia, mengambil damai sejahtera, sehingga orang pada saling membunuh, bangsa saling berperang. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes, saudara bisa melihat itu. Saling membunuh. Tetapi saling membunuh itu, ya, sekarang sudah hampir kiamat karena banyak yang saling membunuh. Bukan dibalik. Ya, banyak yang akan terjadi atau sedang terjadi hal-hal semacam itu, tetapi saudaraku yang kekasih, hati-hati, jangan dibalik. Ada pembunuhan loh di sana, ada sana hampir tiap 2 hari sekali, seminggu sekali. Berarti sebentar lagi kiamat. Tidak demikian. Murid-murid Tuhan akan disiksa, dibunuh, dibenci karena nama Tuhan. Bahkan para pembunuh murid-murid Tuhan menyangka, ia berhasil berbakti kepada Allah karena membunuh murid-murid Tuhan. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, Cornelius dan seterusnya.
Iblis mengadu domba murid-murid Tuhan, sehingga banyak yang murtad, saling membenci. Maka Tuhan Yesus menyampaikan batasan pemisah. Aku membawa pemisah antara engkau, orang tuamu, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, yang sangat jelas, yang sedang terjadi pada akhir zaman. Tapi menjadi catatan, jangan menjadi apa yang disebut sebagai pegangan bahwa yang kayak gitu pasti mau kiamat. Yes, itu akan tanda-tanda ada, tetapi kiamatnya yang tahu cuma Tuhan. Kasih menjadi dingin. Manusia-manusia menjadi egosentris, menjadi hamba uang, tak tahu berterima kasih, berontak terhadap orang tua, tak peduli agama. Beragama pun memang mereka beragama karena diharuskan PKTP-nya tertulis beragama. Tetapi mereka tak percaya kekuatan Allah sebagian besar. Tidak berpikir panjang, maunya instan. Gampang bereaksi, overreacting. Ya, perselingkuhan merajalela, hedonisme menjadi ukuran kesuksesan. Dasmania, saudara. Menggantikan benda-benda duniawi, menggantikan persembahan berhala dengan patung-patung udah nggak lagi. Tapi sebetulnya lebih repot lagi. Kalau patung masih kelihatan, ditaruh di, katakanlah di satu tempat, kuburan. Tetapi kalau penyembahan berhala dalam bentuk menyembah harta, dan hatinya berada di harta, pada kekuasaan, itu nggak kelihatan, saudara. Amin, nggak kelihatan. Tetapi kita baca dulu Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia dulu, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, untuk mereka menjadi tahu kesaksian fakta ilahi. Terus sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah kiamat. Nah, saudara, yang beredar itu Injil kerajaan Allah belum banyak beredar. Maaf. Kalau agama sudah banyak, kitab Taurat dan kitab para nabi sudah banyak beredar, bahkan nyaris ke seluruh dunia. Tapi Injil kerajaan Allah yang dimaksud oleh kebenaran tadi belum, saudara, belum beredar ke seluruh dunia. Apa sih Pak Injil kerajaan Allah? Injil kerajaan Allah itu tanda-tandanya manusia digembalakan Allah secara pribadi. Itu Injil kerajaan Allah. Setelah dibebaskan oleh yang awal, yang akhir, dan yang hidup dari maut dan kerajaan maut. Saudara bisa baca ya di YouTube yang sebelumnya. Dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Yes. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, roh tubuhnya. Namun lihatlah, aku hidup. aku hidup.
sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. dan aku memegang segala kunci maut Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. dan kerajaan maut. Jadi Injil Kerajaan Allah ketika saudara dibebaskan dari maut, nasib buruk tubuh alamiah, dan kerajaan maut yang memenjarakan roh saudara. Itu Injil Kerajaan Allah. Maka sejak 2000 tahun yang lalu Injil Kerajaan Allah diberitakan membentuk murid Tuhan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Amin. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Lalu coba ulangi lagi Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yes, masuk ke dalam pelukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yes, termasuk di dalamnya mengalahkan iblis, menyembuhkan penyakit, dan kuasa-kuasa ilahi, tanda-tanda ilahi yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan. Itu Injil Kerajaan Allah. Ada apa penyembuhan di mana-mana? Yes. Pertanyaannya adalah, apakah itu dilakukan oleh tadi apa yang disebut nabi-nabi palsu, Mesias, bahkan dalam nama Yesus? Murid Tuhan dipakai untuk membawa orang-orang yang mencari Sang Mesias, Sang terang ilahi, dan kemudian Tuhan menunjukkan melalui murid Tuhan, oh, engkau mau sembuh? Oke, ku sembuhkan, ikut aku. Karena kalau hari ini sembuh, bulan depan bisa sakit lagi. Maka sembuh, ikut aku. Masalah besar, nggak punya anak, Tuhan kasih, ikut aku. Ikut aku adalah menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Amin. Itu Injil Kerajaan Allah. Injil adalah kekuatan Allah dan kebenaran Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Siapapun manusia di muka bumi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Rohnya hidup. Dan kemudian berkiprah bersama Sang Penolong, Roh Kudus, untuk menjelajahi aneka kebenaran di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, manusia tidak hanya pasif. Kalau Taurat dan kita para nabi kebanyakan pasif. Kalau ikut Tuhan, kalau Injil Kerajaan Allah aktif untuk berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. Saudaraku yang kekasih, pengacau yang memegang maut dan kerajaan maut sebelum dipegang oleh Sang Anak Domba, Sang awal dan yang akhir. Saudaraku yang kekasih, merajalela. Maka sekali lagi 2000 tahun yang lalu Sang Kristus Yesus mengcounter kekuatan kuasa iblis dengan membentuk murid-murid Tuhan. Itu Injil Kerajaan Allah. Damai sejahtera yang sesungguhnya dapat dirasakan oleh umat manusia
ada zaman baru, saudara. Jadi sebelum kiamat itu, pada akhir zaman enggak karuan. Tapi Injil harus beredar ke seluruh dunia, sehingga membentuk nanti ada zaman baru. Matius 24 ayat 8. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Apa itu Pak zaman baru? Nanti akan ada damai sejahtera yang beredar di muka bumi. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara bisa memulai zaman baru dalam kehidupan saudara secara pribadi. Amin. Zaman baru. Saudara memiliki damai sejahtera yang dirasakan saudara di dalam kerajaan Allah. Itulah Injil kerajaan Allah. Supaya apa? Siapa yang aman? Siapa yang bertahan dalam situasi dan kondisi ruwet-guwet yang sekarang ini dan yang akan berlangsung lagi? Siapa? Adalah yang bertahan di dalam, yang aman dari serangan iblis adalah murid-murid Tuhan yang bersama-sama setia dengan Sang Anak Domba sampai kesudahannya. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yes. Yang setia ikut berperang. Wahyu 17 ayat 14. Ikut berperang bersama Anak Domba. Jadi jangan pasif, diam saja, ya dikerjain oleh iblis. Ikut berperang. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan Anak Domba, tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka. Anak Domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yes, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Yes, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka yang bersama-sama dengan dia Juga akan menang. Akan menang. Yaitu Mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Dan yang setia. Itu dia. Mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus. Secara pribadi. Oleh Sang Anak Domba. Secara pribadi. Berada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu untuk saudara berlindung dari iblis dan konco-konco anak buahnya. Masuklah dalam kerajaan Allah itu. Bagaimana Pak caranya? Ada di YouTube sebelumnya. Menjadi milik Allah dan milik Tuhan. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Siapa itu? Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yes, dengan memuliakan Sang Kristus Yesus, maka saudara akan dilindungi oleh Dia. Amin. Tentu saja akan ada banyak apa yang disebut sebagai nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Maka mereka yang belum mengerti kebenaran secepatnya berpegang atau belajar pada kebenaran Allah. Ya kan? Istilahnya melarikan diri ke pegunungan
Jangan megalomani iman, jangan merasa hebat. Ya, ntar terlindas saudara. Jangan merasa, oh saya sudah bla 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 bla. Nanti terlindas. Banyak orang yang megalomani iman. Wahyu 3 ayat 16-17. Wahyu 3 ayat 16-17. Jadi karena engkau suam-suam kuku Suam-suam kuku. dan tidak dingin atau panas, Yes. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yes, lanjut. Karena engkau berkata, aku kaya, Aku kaya. Wow. dan aku telah memperkayakan diriku, Bukan karena Tuhan, aku kaya karena usahaku sendiri. dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa. Alkitab ada banyak kalau saudara Kristen dan seterusnya. And then, Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau tidak tahu sebaliknya engkau sebetulnya melarat. Nggak punya apa-apa. Kelihatannya punya apa-apa, tapi engkau nggak punya apa-apa. Banyak orang bangkrut, saudara. Ya, tadinya konglomerat bangkrut banyak sekarang. Lanjut. dan Malang. Nggak tahu kapan matinya, saudara. Biar konglomerat, biar saudara kaya, nggak tahu kapan matinya. Kalau kita megang Tuhan, maka Tuhan bisa memperpanjang usia saudara. Bukan karena saudara kaya. Lanjut. Miskin kebenaran, miskin keilahian, buta, dan telanjang. buta dan telanjang. Dengan mudahnya iblis mensikat saudara. Hai para megalomani iman. Orang yang sudah mengerti kebenaran, jangan mundur ke belakang, jangan menengok ke belakang, jangan terpengaruh iming-iming dunia. Ya, orang yang sedang bekerja dalam Tuhan, ikut Tuhan, jangan menengok ke belakang, jangan melihat kembali status sekuler seperti Saulus kemudian malah dibuang, dianggap sampah. Sebagai warga terhormat di Roma, buang. Hartanya buang, status keagamaannya buang. Tentu tidak harus persis seperti itu, karena kebenaran masing-masing secara pribadi. Orang yang ketergantungan atas dunia akan sulit memilih. Sulit memilih. Ketergantungan atas dunia sulit memilih. Seperti seorang ibu yang punya bayi yang sedang menyusui. Wah, mau kabur kemana kalau gempa misalnya? Saudaraku yang kekasih, inilah dia. Jadi, pegang kekuatan Tuhan. Jadi, ada dalam kerajaan Allah. Jangan ada di persimpangan, karena akan terkena simalakama. Iblis akan mengamuk, menghantam semua manusia melalui kelemahan, melalui dosa, melalui apa yang disebut sebagai maut dan kerajaan maut. Saudara, iblis membuat waktu, mengocok waktu supaya orang percaya sebentar lagi kiamat, sebentar lagi kiamat. Iblis bukan bertujuan supaya orang bertobat, supaya orang ketakutan berlindung kepada dia. Dia ubah waktu, ya, seakan-akan udah dekat, hukum-hukum Allah diubah sama dia. Terakhir, di mana ada orang yang rohnya mati karena memiliki kejahatan dan dosa, sehingga terpisah dari Allah. Maka iblis dan roh-roh jahat akan mengerumuninya dengan maut. Matius 24 ayat 28. Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Yes. Bangkai adalah seorang yang rohnya mati. Orangnya hidup, rohnya mati. Datanglah kepada Tuhan supaya roh saudara dihidupkan, kemudian digembalakan oleh Tuhan secara pribadi.
dipimpin Roh Kudus untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran, maka saudara aman dari pra-kiamat, aman dari situasi dan kondisi sebelum kiamat terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan kebenaran-kebenaran ini. Tuhan berkati, melindungi dari yang jahat, penyakit, kecelakaan, musibah apapun. Damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.